Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kita masih mempelajari matematika. Ibu masih menerangkan matematika, tapi kita lanjut ke mencoba membahas Ayo Berlatih halaman 14. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Bacakan ya. Yang pertama, hari ini kita akan membuat tabel perkalian 1 sampai dengan 10. Yang kedua, menyelidiki pasangan pecahan sama dengan atau tidak sama dengan. Yang ketiga, mencari pasangan senilai menggunakan tabel perkalian yang tadi kita buat. Dan yang terakhir, menentukan nilai pecahan melalui gambar. Ya, baik, kita langsung ke pembelajaran pertama. Lihat video pembuatan tabel. Anak-anak bisa buka halaman 17, itu sudah ada tabelnya tapi belum diisi. Yuk kita isi sama-sama. Di sini ada tabel perkalian dari 1 sampai dengan 10. Anak-anak isi tabel ini. Gunanya untuk apa? Ini adalah sebagai alat untuk mencari pecahan senilai dengan mudah, ya. Bagaimana cara mengisi tabel perkalian ini? Caranya begini. Ini 1 kita kali 1, berarti satunya ada 1 diulangnya. Hasilnya 1. 2 dikali 1, 2-nya ada 1, maka hasilnya 2. 3-nya ada 1, 3. Coba dilihat polanya 1, 2, 3. Berarti lanjutkan ya. 4 kali 1, 4. 5 dikali 1, 5. 6 dikali 1. Ini sekalian anak-anak belajar menghafal perkalian, ya. Lalu 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2 artinya 3-nya kita hitung 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 4 dikali 2, 4-nya ada 2. 4 ditambah 4 berarti ya 8. Tinggal ini kita tambah 2 aja. 8 ditambah 2 kan 2-nya, 4-nya ada 2 kali, hasilnya 8. Berarti kalau ada 5 tinggal 8 ditambah 2 kan. Setelah 4 kali dihitung, kelima kalinya berarti ditambah 2 lagi. 8 tambah 2 10. 10 tambah 2 12 dan seterusnya. Lebih mudah ya, tinggal di kelipatan 2 sama juga dengan kelipatan 2. Anak-anak tambah bilangan 2 setelah ini. Ya, sekarang lanjutkan. 3 kali 1 3, 2 dikali 3 6 dan seterusnya. 6 ditambah 3 9, 12, 15 sampai seterusnya diisi semua ya. Apabila diisi semua, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Silahkan anak-anak catat dulu ya. Lengkapi tabelnya dulu. Setelah itu lihat untuk nomor 1 halaman 14, kita sandingkan tabel dengan pecahan senilainya. Di situ ada 1/2 dengan 2/4. Kita lihat pada tabel 1/2. 1/2 dengan 2/4 sejajar ya. Mereka ada di jajaran itu, sudah ibu lingkari dengan tanda matahari yang lagi nengok tuh ya. Itu sejajar, maka mereka senilai ya. Tapi apabila dibuktikan dengan gambar, maksudnya dengan benda, contohnya seperti apa yang ibu contohkan kemarin tentang pir, tentang gambar juga ya, pakai apa kemarin ya, pakai kertas lipat tuh, yang apabila ada harus sama bangunannya, kertas lipatnya harus sama besarnya, lalu yang satu dibagi 1 dibanding 2, 1/2, yang satunya lagi dibagi 2 dari 4 bilangan, maka akan dihasilkan pecahan yang senilai ya. Sekarang yang nomor 2, 3/6 dengan 4/8. Baik, kita lihat yang nomor 2, 3/6. 3-nya di situ, 4-nya di atas sana tidak sejajar ya. Yang 6 dan 8 juga tidak sejajar, maka dia tidak senilai. Nomor 3, 1/3. Satunya ada di kolom itu, 3-nya ada. 1/3 dengan 1/9, kita lihat kolomnya sama ya. 1 dengan 3 kolomnya sama, 3 dan 9 kolomnya sama, maka dia
nilai atau sama dengan kita tulisnya ya. Kalau tidak sama dengan, tulis dengan sama dengan lalu dicoret. Karena di keyboard ibu tidak ada tanda sama dengan yang seperti itu, jadi ibu pakai tanda yang seperti beda nanti ya. Yang nomor 4, kolom satunya dengan 1 sejajar, 8 dan 4 kolomnya juga sejajar, maka dia senilai atau tidak? Betul, dia senilai. Lalu nomor 5, 1/2 dengan 3/6. 1 dengan 3 sejajar, 2 dan 6 juga sejajar, maka senilai. Ada yang sejajar dari itu ya. 1/4 dengan 2/8 sejajar, maka dia senilai. 2 dengan 3 dia sejajar, namun 3 dan 4 tidak sejajar, maka dia tidak sama dengan. Yang terakhir, ya betul ya, 1 dan 2 sejajar, 5 dan 10 sejajar, maka dia senilai. Nah, sekarang berapakah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada soal berikut? Nomor 1, kita lihat tabel lagi. Baik, kita lihat nomor 1, 1/2 senilai dengan titik-titik per 8. Caranya seperti tadi. Yang diketahui 2 dan 8. 2 kolomnya dengan 8 sudah kita ketahui kolomnya, maka 1 harus sejajar dengan, betul, harus sama dengan 4 ya. Sekarang kita yang nomor 2, 1/3 sejajar dengan titik-titik per 12. 3 sama 12 nya kita sejajarkan dulu, dia ada di kolom yang sama, maka 1 harus sama kolomnya dengan 4 ya. Betul sekali. Sekarang kita ke nomor 3, 1/4 senilai dengan 3/8 berapa? Satunya kita samakan kolomnya dengan 3. Nah, berarti 4 nya harus sama dengan, betul sekali, harus sama dengan 12 ya. Yang nomor 4, 1/5 senilai dengan 3/1. Kita samakan dengan 3, maka 5 nya harus sama dengan 15. Betul. 1/6 senilai dengan, satunya kita sejajarkan dengan 2, maka 6 itu harus sejajar dengan, betul, sama dengan 12. Bisa ya anak-anak? Bisa ditarik kesimpulan nggak, maksudnya bagaimana itu kalimat sejajar itu? Nanti bisa disimpulkan ya. Sekarang kita lihat gambar, bukan gambar diagram ya, gambar dengan arsiran. Ada A, B, C, dan D. Yang A ini berapa per berapa? Betul, 1 yang diarsir dari keseluruhan bagiannya ada 2, maka 1/2 ya. Gambar yang B, ada 4 kolom yang diarsir, dari keseluruhan bagiannya ada, dihitung 8 ya, maka B 4/8. Yang C, ada 2 bagian yang diarsir, dari keseluruhan bagian ada 4 ya. Yang D ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang diarsir, dari keseluruhan bagiannya 16, maka yang D 8/16. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah semua pecahan tersebut senilai? Baik, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Nanti pada pertemuan berikutnya ibu ingin ada beberapa anak yang menyimpulkan. Agar apa? Agar kita samakan semuanya persepsi. Tujuannya pembelajaran ini supaya kalian tidak hanya menyalin, tapi juga paham apa yang disampaikan oleh ibu. Baik, kita cukupi perjumpaan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.